Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Vio Arya Karyendra. Saya dari kelas manajemen B semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, simaklah video presentasi dari saya. Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pemimpin berpikir kritis. Manusia merupakan seorang makhluk yang dikaruniai dengan akal budi yang dengannya manusia bisa untuk mengembangkan kemampuannya yang menyangkut daya cipta, rasa maupun karsa. Lalu ternyata pemimpin itu jika berpikir kritis itu ada ciri-cirinya. Di antaranya adalah yang pertama adalah rasionalitas. Seseorang akan secara rasional dalam menyikapi sebuah permasalahan. Yang kedua adalah ketepatan. Seseorang mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga adalah cermat. Seseorang bisa melakukan analisis, mengorganisasi, dan menggali informasi berdasarkan fakta yang ada. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah cerdas. Seseorang mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan dapat menyusun argumen dengan benar dan sistematis. Selanjutnya, hakikat pengambilan sebuah keputusan. Menurut Frederick W. Taylor, pengambilan keputusan merupakan sebuah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya, manajemen itu merencanakan, manajemen itu mengelola, manajemen itu mengontrol, mereka akan membuat keputusan. Selanjutnya, adapun langkah pengambilan keputusan menurut Mintzberg dan koleganya, yang pertama adalah tahap identifikasi menuju tahap pengembangan. Lalu yang terakhir adalah tahap seleksi. Faktor kegagalan dalam pengambilan keputusan. Ternyata pengambilan keputusan ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Selalu ada batu maupun ujian kegagalan di dalamnya. Yang pertama adalah keputusan yang kurang terdefinisi, memutuskan sendiri, mengabaikan fakta, mengabaikan intuisi. Selanjutnya, keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa pembagian, yakni 10% dalam aspek sumber daya manusia. Aspek produksi menempati angka 15%. Aspek pemasaran di angka 20%, dan yang terakhir aspek keuangan ternyata lebih tinggi dari beberapa aspek tadi, yakni sebesar 25%. Aspek SDM, keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada kemampuan dari sumber daya manusia tersebut yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Maka dari itu, untuk mengelola perusahaan dengan baik dibutuhkan adanya peran kepemimpinan dari seorang manajer. Lalu yang selanjutnya adalah aspek produksi. Keberhasilan dari aspek ini yakni perusahaan bisa merencanakan, mengelola, mempertahankan, dan menciptakan sebuah produksi agar tetap memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Keberhasilan dari aspek pemasaran ini yakni perusahaan telah melakukan strategi promosi yang baik berdasarkan aspek 4P, yakni produk, price, place, and promotion. Lalu aspek keuangan. Keberhasilan sebuah perusahaan tidak bisa dipisahkan dari peran manajer keuangan dalam pengambilan keputusan, mengingat aspek tadi lebih berpengaruh, nilainya lebih besar, yakni 25%. Keberhasilan pada aspek keuangan ini dilihat dari perusahaan tersebut mengelola keuangan secara optimal sehingga mampu meningkatkan nilai kualitas dari perusahaan.
Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya dari bab faktor-faktor penentu keberhasilan pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari saya terkait faktor-faktor penentu keberhasilan pengambilan keputusan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.